back to Worship from Home for teens. And now let's sing and dance for our Jesus Christ! God is for us, there's nothing can within us. Come on, sing it out, church. If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? God is fighting for us, who can be against us? God is fighting for us, who can be against us? God is fighting for us, who can be against us? Come on! Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku, dan ku kan bernyanyi untukmu selamanya.
up to the sky. Come on, I will let you down, down, down to the ground. I will lift you up to the sky. Never let me down, down, down to the ground. I will lift you up to the sky. Never let me down, down, down to the ground. I will lift you up to the sky. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi hidup kami ya Bapa. You're really, really good for us. Even though in the highest mountain, you are there. And even in the valley low, you also there. Kebaikan-Mu tidak terselami dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah pujian ini ya Bapa boleh menjadi apresiasi kami terhadap kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi
selami bagiku. Sungguh indah, besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, dan keselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau senantiasa memberkati kami. Kau rela berkorban bagi kami ya Bapa. Bapa, berkati kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati pikiran dan hati kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa menjadi tujuan hidup kami. Dan semuanya ini biarlah boleh demi kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Happy Christmas! Belum Christmas ya, bentar lagi ya. Halo everyone, kembali lagi di Worship from Home for Teens. Aku sangat bersyukur karena aku bisa ada lagi di sini, muncul di layar handphone atau TV kalian untuk membagikan kabar gembira. Apa kabar? Aku percaya semua dari kita pasti diberkati dan juga gembira. Dan aku bersyukur kita sudah melewati pandemi ini selama 10 bulan dan aku percaya kita masih utuh bersama keluarga, dan aku pun bersyukur keluargaku masih sehat, puji Tuhan. Oke teman-teman, berhubung kita mau Christmas, udah mau deket-deket Christmas, tema utama kita kan, masih ada yang inget? White Christmas. Jadi masih di tema utama kita. Lalu masih ingat ada 2 talk sebelum ini. Di talk pertama ada Kakak Bella yang bawain tentang white as snow, dimana kita harus sadar kita itu pendosa, kita berdosa, kita harus menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga hati kita yang berwarna merah bisa dipulihkan oleh Tuhan menjadi putih. Lalu di talk kedua kita ada Kakak Mira yang membawakan tema God's Perspective, di mana kita harus tahu kalau Tuhan mau kita juga mengampuni sesama kita, di mana kita sudah diampuni oleh Tuhan, lalu Tuhan mau kita untuk mengampuni sesama kita. Gitu. Nah, untuk talk ketiga, sebelum kita masuk, yuk kita nyanyi dulu lagu favorit kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita nyanyikan Thy Word. Taruh tangan kita di dada dan angkat tangan kita. Yang punya Alkitab boleh dipegang juga, oke? Let's go. Thy Word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Puji Tuhan. Jadi di talk ketiga ini kita akan membahas tentang The Ghost of Christmas Past. Wah, apa nih kira-kira ya? Simpelnya adalah kita akan membahas masa lalu kita yang masih menahan kita sebagai manusia untuk move on, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, di mana yang Tuhan inginkan gitu. Sesuai dengan tema ini kita akan belajar dari Santo Paulus.
Santo Paulus ini ceritanya dulu dia namanya belum Paulus, jadi Saulus di saat dia masih berdosa, dan di saat dia sudah bertobat dia menjadi Paulus. Ceritanya ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Simpelnya adalah saat Santo Paulus masih menjadi Saulus, dia mempunyai kebencian yang begitu hebat sehingga dia ingin membunuh murid-muridnya Yesus. Terus Tuhan Yesus tegur dan mempertobatkan Saulus menjadi Paulus, bahkan menjadi santo, guys. Jadi hebat ya, dari orang yang berdosa Tuhan bisa pakai hingga menjadi santo gitu. Jadi kita pun juga bisa gitu, teman-teman. Nah, tapi pasti kan kita punya masalah, kita punya masa lalu yang kurang baik. Mungkin kita ada kesalahan antara kita dan mungkin saudara kita, kakak adik, atau orang tua, atau teman kita gitu kan. Yang mungkin itu udah terjadi lama gitu, tapi karena kita belum selesain, akhirnya itu menjadi beban kita dan menahan kita untuk move on gitu. Jadi misalnya, simpel aja, kita pernah berantem sama adik atau kakak kita gitu, salah ngomong, akhirnya kita menyakiti. Setiap kita kayak mesti harus misalnya orang tua kita bilang, kamu tolong bantuin dia dong gitu. Tapi karena kita punya beban, mungkin waktu itu kan, dulu gue berantem nih, gue ini males gitu kan. Akhirnya membuat kita tertahan untuk berbuat baik, untuk menyalurkan kasih Tuhan itu kepada saudara kita. Sama dengan orang tua kita, mungkin orang tua kita suka menyakiti kita, tapi karena kita gak menyelesaikannya, terus akhirnya jadi menumpuk. Nah, pasti masih banyak hal lain, masalah-masalah yang kayak gini antara teman kita di sekolah, dan nggak akan ada pernah habisnya, teman-teman. Nah, cuman pilihannya cuma ada dua. Kita mau menyelesaikan masalah kita, lalu kita move on. Yang artinya kalau kita menyelesaikan masalah kita itu menerima bahwa kita ada kekurangan, kita mengampuni sesama kita, lalu kita akhirnya memilih untuk menggunakan kekuatan Tuhan untuk melalui proses pemulihan itu, atau kita ya udah nggak diselesain, akhirnya stuck gitu. Jadi cuma ada dua pilihan, kita mau jadi Saulus atau mau jadi Paulus. Pastinya kita mau jadi Paulus dong, ya kan? Dimana kita benar-benar menggunakan kekuatan Tuhan sehingga kita bisa mengasihi, bisa mengampuni sesama kita. Nah, cuman ini tuh sering banget, guys, kita kayak stuck, terus kita mikirnya gue nggak tahu kenapa ini terjadi gitu ya. Simpelnya adalah kalau misalnya kita sedang mengalami hal itu, kita nggak bisa mengampuni sesama kita, pastinya satu hal, kita itu menggunakan kekuatan manusia, bukan menggunakan kekuatan Tuhan. Jadi di saat kita sulit untuk mengampuni, sulit untuk melayani kakak, orang tua, atau mengasihi, atau teman, atau mungkin guru juga udah sebel gitu ya, online terus gitu kan. Nah, berarti kita tuh udah terlalu sudah sifat kedagingan kita udah terlalu besar, sehingga yang kita pikirin ya aku maunya gini gitu. Padahal belum tentu yang kita mau itu lebih baik. Tapi dengan kuasa Tuhan kita akhirnya bisa mengampuni, kita bisa membantu sesama kita gitu, guys. Oke, teman-teman. Jadi kita harus selalu mengingatkan diri kita supaya kita itu bisa mengampuni sesama kita. Mengingatkan apa? Mengingatkan untuk menggunakan kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia gitu. Jangan sampai masalah-masalah yang lalu ini yang kita belum selesain menahan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik buat Tuhan. Di saat itu terjadi, guys, kita harus cross check lagi nih antara diri kita sama siapa, masalah yang mana. Tanya Tuhan, aku perbaikinya gimana gitu. Give me the strength to solve, atau untuk forgive orang ini gitu, teman-teman. Jadi simple aja. Karena kita udah mau masuk Natal, gak mungkin dong kita merayakan Natal dengan beban-beban ini. Jadi sebaiknya mumpung masih ada 1 minggu nih sebelum Natal, kita udah mulai cross check lagi. Kita pikir mana yang kurang baik, mana yang waktu itu mungkin ngatain temen atau ngejelek-jelekin atau bercandain. Kadang-kadang bercandain adik kakak gak sengaja, tapi mereka ini. Terus sebelum Natal kita
bilang say sorry gitu. Kalau merekanya belum maafin nggak apa-apa, kita yang penting kita udah duluan say sorry gitu. Jadi kita udah memilih untuk move on, nggak stuck gitu teman-teman. Jadi jangan sedih-sedih karena kita udah mau Christmas dan gak berasa juga udah mau tahun baru ya. Jadi supaya kita bisa melewati masa ini dengan bahagia, kita lepaskin beban-beban itu. Oke? Sebelum kita tutup, mari yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, Tuhan, untuk semua perlindungan-Mu, Tuhan, di mana Kau boleh berikan kepada kami, setiap dari kami, keluarga kami, teman-teman, di masa ini, Tuhan, yang memang sulit, Tuhan, tapi kami tetap memilih untuk berjalan bersama Engkau dan mengandalkan kekuatan-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk mengingat apa yang kami masih kurang, Tuhan, sehingga kami bisa memperbaiki diri kami dan kami bisa memberikan Engkau hadiah, yaitu untuk hadiah Natal, yaitu diri kami yang lebih baik di kemudian hari, Tuhan. Berilah kami hikmat setiap dari kami sehingga kami bisa melewati masa ini, perayaan Natal dan juga menyambut tahun baru dengan hati yang lebih tenang dan lepas dari beban ini, Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa selalu mengampuni dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sayangnya minggu ini adalah minggu terakhir worship from home for teens. Jadi kita akan ketemu lagi tahun depan. Nggak lama kok, cuman ya 2 minggu lagi lah. Yang penting aku cuman mau sampaikan lagi, kita harus tetap happy ya. Walaupun masa pandemi ini masih nggak bisa bebas kemana-mana, tapi yang penting adalah kita mau merayakan Natal dengan sukacita. Pilihannya di kita. Jangan jadi Saulus mikirin kalau nggak ada COVID harusnya bisa gini. Jangan, pokoknya kita harus jadi Paulus. Whatever happen, we have to be happy. Oke guys, sampai ketemu bulan Januari. Bye, God bless.